Andrew memandang Gray sambil berkata bahwa mereka sebaiknya membuat sebuah kesepakatan. Gray menatapnya tajam dan bertanya siapa dirinya serta apa yang telah ia lakukan pada Nona Shelley. Catherine menjawab bahwa sosok di hadapan mereka adalah seorang elf. Tepatnya elf darah yang telah meninggalkan iman suci. Vivian menambahkan bahwa itu adalah sihir perubahan bentuk milik elf, sambil memuji bahwa ia memiliki selera estetika yang baik, karena tanduk yang dimilikinya tampak indah. Andrew meminta paladin itu tenang, atau mungkin lebih tepat memanggilnya Tuan Necromancer. Ia memperkenalkan diri sebagai Andrew, kepala penyihir agung dari Aliansi Penyihir Manusia, dan menyatakan bahwa ia datang untuk bernegosiasi mewakili Senat Suci. Gray terkejut mendengar tuduhan itu dan bertanya tentang sebutan Necromancer tersebut. Vivian terkekeh, mengatakan bahwa Andrew mengira dirinya seorang Necromancer, sambil menyebut imajinasi lelaki muda itu masih belum cukup luas. Andrew menganggap rahasia itu tidak penting, lalu menawarkan kesempatan untuk berdamai. Ia meminta agar Gray segera mengumumkan pengakuannya kepada Senat Suci, menyambut kembali Raja Benedict II, dan membawa rakyatnya keluar dari ibu kota Raja Singa. Sebagai imbalannya, Andrew berjanji akan mengembalikan gadis itu dalam keadaan semula, menjaga rahasianya, dan menghindari penyebaran kabar. Namun Gray menegaskan bahwa ia tidak akan berkompromi dalam masalah ini, dan meminta Andrew tidak membuang waktu. Andrew menanggapi dengan nada dingin bahwa jika demikian, tidak ada jalan keluar lagi. Andrew menjatuhkan Shelley ke tanah di hadapan semua orang, lalu menghunus pedang. Ia menusukkan pedang itu ke punggung Shelley sambil berkata kepada sang paladin bahwa iblis sudah dibawa ke hadapannya, sehingga ia dapat mengeksekusinya sendiri. Kerumunan warga mulai berseru-seru menuntut eksekusi. Andrew menambahkan bahwa Gray tampaknya tidak peduli pada gadis itu, dan meyakinkannya untuk tidak khawatir karena ia sengaja menggunakan sihir yang menahan hidup Shelley. Meskipun jantungnya tertusuk, ia tidak akan mati, tetapi sihir nekromanci Gray tidak akan berpengaruh padanya. Gray murka dan melayangkan pukulan keras tepat ke wajah Andrew. Tubuh Andrew terhempas, membuat sebagian warga terkejut dan memperingatkan satu sama lain agar berhati-hati. Gray segera menopang tubuh Shelley dan menanyakan apakah ia baik-baik saja. Shelley berusaha berbicara, kemudian memohon agar Gray tidak membantunya. Pada saat itu juga, penglihatannya menghilang. Gray, yang cemas, bertanya apa maksud ucapannya dan mengatakan akan segera mengobatinya. Andrew yang terjatuh di tanah mengeluh bahwa pukulan itu benar-benar menyakitkan, berbeda dari pukulan seorang Necromancer, namun mempertanyakan apakah bijak menjatuhkannya seperti itu. Sementara itu, warga berdesak-desakan, membuat Gray kebingungan melihat mereka. Beberapa warga bertanya-tanya mengapa Paladin menjatuhkan orang yang menangkap iblis. Yang lain mengeluh terkena dampak benturan dan merasa kesakitan, lalu menanyakan apakah orang itu masih hidup. Ada pula yang curiga bahwa Paladin mencoba menyelamatkan iblis, bahkan menduga ia telah dirasuki. Warga lain menyimpulkan bahwa itulah sebabnya ia tidak mau lagi membayar mereka. Akhirnya, warga berteriak lantang bahwa iblis itu memang harus dibunuh. Warga menduga bahwa alasan Gray tidak lagi membayar mereka adalah karena ia melindungi iblis tersebut. Mereka mengaku memahami situasinya dan menyatakan bahwa mereka memang harus membunuh iblis itu. Suara mereka meninggi, menyerukan bahwa iblis itu harus dibunuh. Gray menegaskan bahwa hal itu tidak benar, karena Shelley bukanlah iblis. Shelley menggenggam tangannya dan memohon agar dirinya disiksa, dipenggal, dan dieksekusi, sambil mengatakan bahwa itulah hati manusia dan memintanya untuk membiarkannya mati. Gray menatap dengan rasa takut. Andrew yang duduk di dekatnya menyebut bahwa sikap Shelley luar biasa, karena meski dalam kondisi seperti itu, tanggapan pertamanya adalah menenangkan hati orang-orang. Ia bahkan mengatakan bahwa ia ingin menyebut gadis kecil itu seorang bijak, lalu menanyakan pada Paladin apakah mereka harus mengirim si bijak kecil itu ke tiang pembakaran. Warga pun kembali meneriakkan seruan untuk membunuh iblis tersebut. Pikiran Gray melayang, mengingat tekadnya untuk menjadi ksatria keadilan yang dihormati. Ia teringat Irene yang memberinya gelar ksatria bulan perak, Catherine yang mengatakan bahwa tatanan dan keadilan yang mereka cari tidak berharga bagi umat manusia, Shelley yang mengatakan bahwa orang baik seharusnya diberi imbalan dan orang jahat seharusnya dihukum, serta Dean yang menekankan pentingnya untuk selalu mengikuti kata hati sendiri. Gray kembali menegaskan bahwa Shelley bukanlah iblis. Warga tetap menyerukan bahwa iblis itu harus dibunuh. Gray mengatakan bahwa Shelley tidak melakukan kesalahan apapun. Sambil terus menggendong Shelley, ia menyatakan bahwa mulai saat ini tidak akan ada lagi bantuan untuk mereka, dan mereka harus mengurus diri sendiri. Ia menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh terus dirusak, dan mengakui bahwa adalah dosanya sendiri yang membuat mereka menjadi seperti sekarang. Dengan mata berkaca-kaca, ia menyampaikan bahwa ia akan bertani dan menenun bersama mereka, mencari nafkah bersama, dan tetap berdiri di sisi mereka. Ia memohon agar mereka mau mengerti. Namun, tiba-tiba sebuah telur dilemparkan ke kepalanya. Warga berteriak, mempertanyakan apakah ia sedang bercanda, karena mereka tidak membutuhkan Gray untuk bertani bersama. Mereka mengatakan bahwa yang mereka inginkan adalah uang, kehidupan seorang bangsawan, dan bahwa jika Gray mengeksekusi iblis itu, ia akan kembali menjadi paladin seperti dahulu. Andrew, sambil tersenyum, berkata kepada Gray bahwa kebencian manusia jauh lebih mengerikan daripada iblis itu sendiri.
Gray mencoba berdiri, namun Shelley berkata bahwa orang yang tidak bersalah seharusnya tidak dihukum, dan bertanya apakah dirinya lebih penting daripada 100.000 orang. Ia mempertanyakan apakah dirinya memang lebih berarti. Gray lalu menyatakan bahwa berdasarkan prinsip seorang paladin, ia tidak akan menyerang orang yang tidak bersenjata. Namun, jika mereka bersikeras mengeksekusi Shelley, maka mereka harus menjatuhkannya terlebih dahulu dan melangkahi jasadnya. Benedict memerintahkan dengan nada lantang agar semua mata tertuju padanya, menyatakan bahwa inilah paladin yang selama ini mereka hormati, namun ia sudah lama memutuskan untuk berpihak kepada para iblis. Ia menegaskan bahwa Roh Kudus belum meninggalkan mereka, karena Roh Kudus telah mengembalikan Raja Benedict yang dermawan dan penuh belas kasih kepada mereka. Warga terkejut, menyatakan bahwa ternyata benar itu adalah sang raja, bahwa ia masih hidup, dan mereka melihat uskup agung berdiri di sisinya. Beberapa bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Dengan tatapan penuh amarah, Gray menegaskan bahwa itu adalah ulahnya, membuat Dean terdiam dalam pandangannya. Gray bertanya apakah Dean telah merencanakan sandiwara ini bersama mereka, namun Dean buru-buru menjawab bahwa ia tidak melakukannya. Benedict memotong pembicaraan dengan berkata bahwa sudah cukup, lalu menunjuk Gray sambil menyatakan bahwa seorang paladin yang ingin mengambil iblis sebagai istrinya tidak memiliki hak untuk mempertanyakan anggota Senat Suci. Warga mulai bergumam, mempertanyakan maksudnya, bertanya apakah itu berarti wanita tersebut adalah calon mempelainya, dan merasa sulit untuk mempercayainya. Mereka mendesak Gray agar mengatakan sesuatu. Shelley kemudian mengakui bahwa ucapan itu benar, bahwa ia adalah tunangannya, dan mereka memiliki kontrak pernikahan. Benedict menutupi wajahnya sambil terbahak, lalu menyuruh semua orang mendengarkan bahwa Gray telah jatuh ke dalam kehinaan. Benedict mengangkat kedua tangannya dan bertanya apa yang mereka tunggu, mengumumkan bahwa raja mereka telah kembali dan ia tahu apa yang mereka inginkan. Ia menyatakan bahwa ia akan mengeksekusi pasangan bejat itu, dan pada hari penobatannya, ia akan mempertahankan hukum baru serta terus memberikan uang kepada mereka. Ia menegaskan bahwa inilah kesempatan mereka, dengan menyingkirkan paladin yang telah jatuh dan sang iblis, semuanya akan kembali seperti sebelumnya. Sebagian warga meyakini bahwa paladin tidak akan menyalahkan mereka, sebagian lain menegaskan bahwa ia tidak berhak ikut campur dalam hukum negara mereka, bahkan mengatakan bahwa ia bukanlah paladin dari ibu kota singa sejak awal. Sorakan mulai terdengar, memerintahkan untuk membunuh Gray, mengeksekusi paladin yang telah jatuh, dan membunuh sang iblis. Seruan itu berulang semakin keras. Gray bertahan dari semua pukulan sambil menyatakan bahwa mereka semua telah kehilangan akal sehat. Tepat ketika kata eksekusi terakhir terucap, sebuah lingkaran sihir suci muncul di bawah kaki Gray, membuat warga yang berdiri di sekitarnya terpental seketika. Gray menatap ke depan dengan raut kebingungan, lalu Catherine muncul dengan sihir sucinya. Sayapnya merentang megah saat ia terbang di sisi Gray. Gray yang masih tertegun menoleh ke belakang, menyadari kehadiran sosok malaikat tersebut. Catherine mengatakan bahwa tampaknya Senat Suci telah memutuskan untuk menanggalkan semua kepura-puraan. Benedict yang duduk terperangah hanya mampu mengumpat kaget melihat malaikat itu. Sementara Dean ikut terdiam dan mengakui bahwa ini adalah pertama kalinya ia melihat makhluk semacam itu. Gray menyampaikan rasa terima kasihnya kepada sang malaikat, tetapi ingin mengingatkan akan pesan Roh Suci. Catherine, tanpa menunjukkan penyesalan, menjawab bahwa ia sudah mengetahui hal tersebut. Teringat akan kenangan lama, suara iblis sekarat terngiang dalam pikirannya, menyatakan bahwa mereka tidak membutuhkan keselamatan, tidak pernah menyesali pilihan mereka, dan menuduh para malaikat tak pernah merespons seruan minta tolong saat mereka masih hidup, hanya menghela napas penuh penyesalan setelah mereka mati. Kata-kata itu terdengar penuh tuduhan kemunafikan dan kesombongan, sementara Catherine mendengarkannya dengan wajah datar tanpa berubah sedikit pun. Kemudian, Catherine mengangkat tangannya dan mengeluarkan busur suci. Ia menyatakan bahwa, sesuai perjanjian yang dibuat dengan Roh Suci, seharusnya ia tidak membantu Gray. Namun, ia tidak ingin api yang telah mereka perjuangkan dengan susah payah padam begitu saja. Ia tak mau lagi hanya menggertakkan gigi dan menghela napas ke arah angin. Catherine lalu melepaskan panah suci yang memantulkan kerumunan yang menghadang jalannya. Pada saat yang hampir bersamaan, Tenedos berderap menuju lokasi dan dengan lompatan khas seekor kuda, ia mendarat di tempat Gray berada. Gray bertanya bagaimana kuda itu bisa sampai di sana, dan Catherine menjawab bahwa ia yang memanggilnya. Catherine kemudian menempatkan mereka di punggung Tenedos dan memerintahkan agar mereka segera pergi mencari cara untuk memulihkan keadaan, mengembalikan ibu kota singa seperti sedia kala. Tepat setelah itu, energi suci dalam jumlah besar menyambar seluruh tubuh Catherine. Roh Suci menyatakan bahwa malaikat kelas 2 Catherine telah melanggar perjanjian antara Paladin Gray dan Roh Suci, sehingga ia harus kembali ke alam surgawi dan menunggu penghakiman. Gray menoleh dengan tatapan khawatir, tangannya bergetar menghadapi situasi tersebut. Ia lalu berseru lantang memerintahkan seluruh anggota Ordo Bulan Perak untuk menghentikan semua aktivitas, mengevakuasi warga Kadipaten Becker, dan meninggalkan ibu kota singa untuk sementara waktu, dengan tekad bahwa mereka akan kembali. Keduanya berlari di atas punggung Tenedos. Aura gelap merayap di bawah kaki kuda itu. Tiba-tiba, semburan energi mengejutkan langkahnya, membuat Tenedos terjatuh dan menjatuhkan Gray bersama Shelley. Dengan sigap,
Gray memutar tubuh dan mendarat dengan mantap di tanah. Shelley terbatuk, sementara Gray memanggilnya dengan nada khawatir, menyadari bahwa luka-lukanya semakin parah, dan ia perlu segera menemukan tempat aman untuk merawatnya. Gray kemudian menoleh pada kudanya, menanyakan apakah Tenedos baik-baik saja. Kuda itu menjawab agar ia tidak khawatir, karena masih sanggup berlari, meskipun kenyataannya ia bahkan kesulitan untuk berdiri. Andrew muncul dan bertanya mengapa Gray terburu-buru, menyampaikan bahwa para kardinal sangat ingin bertemu dengannya. Menyadari kehadiran elf itu, Gray menatapnya dengan ancaman. Andrew merespons dengan nada mengejek, mengatakan bahwa tatapan itu menakutkan dan mempertanyakan apakah Gray berniat melawannya, mengingat pipinya masih terasa sakit. Bayangan di bawah kaki Andrew tiba-tiba membesar, lalu melesat keluar dari tanah bagaikan bilah-bilah tajam. Gray tertegun, menyadari bahwa itu adalah sihir bayangan. Andrew kemudian mengangkat tubuh Shelley dengan bayangannya, mengatakan bahwa ia akan menikmati waktu untuk menyiksanya, dan setelah Gray kehilangan seluruh keinginannya untuk melawan, ia akan membawanya ke perkumpulan para kardinal. Melihat hal itu, Gray dipenuhi amarah. Ia menjejakkan kaki ke tanah dan menerjang sambil memerintahkan agar Shelley dilepaskan. Andrew menepis serangannya sambil mengejek bahwa Gray bukanlah penyihir sejati karena hanya mengandalkan tinju, sesuatu yang menurutnya tidak elegan sama sekali. Aura kematian mulai memancar di wajah Gray, seolah tangan maut hendak menjangkaunya. Andrew terkejut, namun pada saat itu Gray telah melancarkan sihir-sihir kematian, karnaval tulang-tulang layu. Andrew menghindar sambil mendecakkan lidah, mengakui bahwa dugaannya benar tentang Gray yang merupakan seorang necromancer. Dengan senyum di wajah, ia menebak bahwa seluruh pasukan Silver Moon terdiri dari para ksatria undead. Lalu ketika energi sihir menjulang ke langit saat ia mengangkat tangan, Andrew menyimpulkan bahwa Gray membagi kekuatan sihirnya dengan ratusan ksatria undead. Ia kemudian melancarkan sihir bayangan, distorsi penghancur, menghancurkan tulang belulang di sekitar Gray menjadi kepingan-kepingan tulang. Andrew bertanya berapa banyak kekuatan sihir yang masih dimiliki Gray untuk melawannya. Namun Gray hanya menoleh dengan ekspresi dingin. Andrew terkejut ketika melihat lingkaran sihir suci raksasa muncul di atas Gray. Dari sana, pedang cahaya memancarkan sinar-sinar yang melesat bagaikan api penyuci bagi musuh. Andrew menjerit kesakitan akibat serangan tersebut. Terhuyung di udara, ia berpikir dalam hati bahwa Gray mampu menggunakan sihir suci tanpa bantuan malaikat, dan bertanya-tanya bagaimana mungkin seseorang dapat menguasai sekaligus sihir suci dan sihir kematian. Tiba-tiba kilatan listrik menyambar di sekeliling Andrew. Bola-bola sihir muncul di sekitarnya, menandakan sihir petir, rantai surgawi. Dalam sekejap, Andrew tersambar petir dan kembali menjerit kesakitan, sebelum akhirnya terjatuh tak berdaya ke tanah. Vivian tersenyum, berkomentar bahwa Gray tampak berada dalam kondisi yang sangat baik, bahkan memuji bahwa ia benar-benar memegang kendali. Ia menambahkan bahwa para Lich adalah kesayangan dunia sihir, dan menyebut elf itu gila jika mengira bisa mengalahkan seorang Lich dengan sihir. Kucing di bahunya bertanya apakah itu berarti Gray akan menang. Namun Vivian yang mengamati dengan saksama hanya menjawab dengan ragu. Andrew yang tergeletak di tanah masih dikelilingi sisa-sisa energi petir yang berkedut di tubuhnya. Tangannya bergetar sebelum akhirnya ia berusaha bangkit. Dengan nada marah, ia mempertanyakan bagaimana Gray berani memprovokasinya berulang kali. Kalung di lehernya menampilkan rune bercahaya dengan tulisan Klimatia. Ia menggumamkan kata, tak termaafkan, berulang kali. Lalu dengan tatapan yang dipenuhi hasrat membunuh, ia menyatakan bahwa ia akan mengakhiri Gray. Area di sekitar mereka terguncang hebat, membuat burung-burung beterbangan. Tenedos yang juga merasakan tekanan itu masih berusaha bangkit. Gray dalam hati menyadari bahwa kekuatan lawannya tiba-tiba melonjak tajam. Lalu bertanya-tanya apakah ia menggunakan semacam benda sihir. Ia merasa firasat buruk mulai menyelimuti. Dengan senyum percaya diri dan lingkaran rune bercahaya di punggungnya, Andrew menyatakan bahwa ia akan membunuh Gray. Kucing di bahu Vivian terlihat gelisah, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi karena tiba-tiba muncul aura kebencian dari Andrew. Vivian menjelaskan bahwa itu adalah Klimatia. Kucing itu heran dan menanyakan apa maksudnya. Vivian lalu menjelaskan bahwa Klimatia adalah kesalahan yang dihapus dari sejarah umat manusia, dosa pertama dan terakhir yang dikutuk oleh para dewa dan iblis. Dengan raut suram, ia menambahkan bahwa elf kecil itu memiliki keberanian besar untuk membawa warisan Klimatia. Kucing itu gemetar ketakutan, dan dalam hati mengakui bahwa ini pertama kalinya ia melihat ekspresi seperti itu pada wajah iblis yang biasanya ceria. Lalu bertanya-tanya apa sebenarnya yang telah dilakukan oleh bangsa Klimatia. Gray yang tengah melindungi Shelley menyadari bahwa sihirnya semakin menipis sehingga ia tak dapat bertahan lebih lama. Ia mengangkat tangan yang memancarkan cahaya, berpikir bahwa ia harus segera mengakhiri pertarungan ini dan merawat Lady Shelley. Seketika, tangannya memancarkan energi api, melancarkan fire magic, penjara api. Tubuh Andrew pun langsung diliputi api, namun ia hanya tersenyum. Andrew mengatakan bahwa itu adalah serangan terbaik yang bisa Gray lakukan. Lalu menggunakan sihir runnya untuk menangkis serangan tersebut dan menghilang di telan bayangan. Bayangan-bayangan itu berputar mengelilinginya sebelum melesat cepat ke arah Gray. Tubuh Gray terangkat oleh tusukan bayangan tajam, dan dalam hati ia terperanjat.
Andrew semakin melebarkan senyum, lalu mengayunkan tangannya ke samping dan melepaskan bayangan seperti cambuk. Begitu mengenai tubuh Gray, zirahnya hancur dan menyingkap sosok kerangka yang tersembunyi di dalamnya. Andrew menegaskan bahwa inilah wujud asli Gray. Gray jatuh dengan bertumpu pada satu lengan, bersyukur dalam hati karena zirah pemberian Lady Angel telah menahan sebagian serangan. Sebab tanpa itu serangan tadi akan langsung menembus tubuhnya. Ia menyadari bahwa ia harus mencari cara untuk merebut benda sihir milik lawannya. Ia pun melesat cepat ke arah Andrew dengan sihir angin. 6 lapisan, namun sihirnya terhenti paksa saat Andrew menjejalkan kakinya ke kepala Gray. Terperangah, Gray hanya bisa mengeluarkan suara heran, sementara keringat mengucur dari kepalanya. Andrew berkata bahwa jika itu saja yang bisa dilakukan Gray, maka ia sebaiknya tidak bermimpi untuk menyentuhnya lagi. Menutupi wajahnya dengan satu tangan, ia menjelaskan bahwa warisan Klimatia mampu melipat gandakan sihirnya hingga 3 kali lipat secara instan. Ia menegaskan bahwa seorang lich lemah seperti Gray tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Kepalanya tertanam di tanah, Gray menyadari bahwa dirinya kewalahan dan tidak mampu bergerak. Andrew mengangkat pedangnya sambil berkata bahwa, karena Gray adalah seorang lich, ia hanya perlu menyingkirkan api jiwanya dan menghancurkan seluruh tulangnya. Ia menambahkan bahwa hal ini mungkin akan terasa menyakitkan. Dalam momen penuh keputusasaan itu, Gray berusaha menenangkan diri dan berpikir bahwa ia tidak boleh mati di tempat ini karena masih harus menyelamatkan Nona Shelley. Ia memaksa dirinya berpikir lebih cepat, namun segera menyadari dengan kesal bahwa ia tidak bisa menemukan solusi apapun. Tiba-tiba, Vivian memegang wajahnya dan berkata bahwa dunia nyata memang seperti ini. Yang kuat dapat menginjak-injak yang lemah tanpa sedikit pun rasa peduli, sementara yang lemah bahkan tidak memiliki hak untuk memohon belas kasihan. Vivian kemudian bertanya apakah ia menginginkan kekuatan dan ingin menyelamatkan gadis kecil itu. Dengan tatapan meyakinkan, ia menegaskan bahwa jika Gray memanggil namanya, ia akan memberinya kekuatan untuk mengubah segalanya. Para malaikat tidak pernah hadir ketika seseorang berada di titik terendah dan membutuhkan bantuan, tetapi para iblis akan melakukannya, asalkan harga yang diminta dibayar. Andrew terdiam menyaksikan pemandangan di hadapannya. Vivian tiba-tiba muncul di dekat Gray, membuat Andrew tertegun dan bertanya dengan terbata-bata siapa dirinya, sementara dalam hati ia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Ia merasakan kehadiran luar biasa itu, menduga bahwa sosok tersebut adalah iblis, dan heran kapan ia tiba di sini atau mungkin sejak awal memang sudah berada di tempat ini. Andrew menilai bahwa lich itu ternyata berhubungan dengan iblis, sesuatu yang ia anggap keterlaluan. Dengan senyum tipis, Vivian berkata bahwa sepertinya kini elf itu dapat menembus kemampuan menghilangnya sejak kekuatannya meningkat 3 kali lipat. Andrew segera berbalik dan bergegas melarikan diri sambil berkata bahwa sudah waktunya kabur. Suara Tenedos bergema, memerintahnya untuk kembali, tetapi ia mengabaikannya. Dalam hati, Andrew berpikir bahwa Dewan Suci mungkin mampu menghadapi malaikat, namun tidak ada yang bisa menahan iblis, apalagi jika melihat kekuatannya, ia yakin Vivian setidaknya adalah iblis agung berusia ribuan tahun. Tenedos melangkah mantap mendekat, sementara Andrew tetap diliputi pikiran bahwa aneh sekali bagaimana seorang lich bisa menjadi paladin. Ia menilai situasinya terlalu berbahaya dan memutuskan harus segera memutus hubungan dengan Dewan Suci. Tenedos kemudian menabrak punggungnya. Meringis kesakitan, Andrew terkejut melihat kuda kerangka itu, mengingat bahwa ia sebelumnya telah mematahkan tulang punggungnya. Tenedos berkata kepada Gray bahwa inilah saatnya, memanggilnya dengan sebutan tulang tua. Tubuh Gray bergetar, sambil berpikir bahwa elf itu akan segera menyadari iblis tersebut tidak datang untuk membantunya. Ia segera mempercepat gerakan dengan sihir, menargetkan kalung peninggalan musuh, dan meyakinkan diri bahwa ia hanya memiliki satu kesempatan serta harus berhasil. Akhirnya, ia berhasil meraihnya. Andrew berteriak dengan suara lantang, mengecam Gray karena bersekutu dengan iblis. Saat terikat, ia tetap berusaha melawan, sambil berseru bahwa bagaimanapun juga iblis dan peri telah mencapai kesepakatan, sehingga ia tidak bisa dibunuh. Gray menatap dengan bingung dan bertanya-tanya dalam hati, apa maksud peri itu? Sementara itu, Vivian menunjukkan ekspresi kecewa sambil bergumam dalam hati, menggerutu bahwa Andrew begitu lemah hingga tidak bisa bertahan sedikit lebih lama. Sambil menarik pipi kucing, ia berpikir bahwa kerangka kecil itu hampir saja tunduk padanya. Kucing mengeong, memohon agar seseorang menyelamatkannya. Gray segera menegur, meminta Vivian untuk tidak menyiksa kucing hitam itu. Ia menarik napas panjang, merasa lega bahwa segalanya akhirnya usai. Ia hanya perlu menyembuhkan Shelley, dan juga menolong Toned. Namun, ketika hal itu terlintas dalam pikirannya, pandangannya mulai kabur. Semua orang menyadari ada yang tidak beres. Penglihatannya menggelap, kesadarannya hampir lenyap, dan ia bergumam lemah, mengatakan bahwa ia tidak bisa mendengar. Tubuhnya terjatuh, membuat semua orang cemas. Tiba-tiba api emas kembali menyala, berkobar di rongga matanya. Saat sadar kembali, ia meloncat kaget dan berteriak, heran apakah dirinya pingsan. Ia menoleh ke kanan dan kiri, bertanya-tanya apakah dirinya telah menggunakan terlalu banyak sihir, menanyakan waktu, serta keberadaan Shelley. Ia tersentak ketika seseorang menjawab bahwa Shelley baik-baik saja. Keringat menetes di tengkoraknya saat Irene duduk di atas sebuah batu,
menatapnya dengan wajah serius sambil berkata bahwa suara itu memang benar milik Gray. Gray menatapnya, berpikir bahwa perempuan murung itu terlihat agak familiar. Ia menutup mulut dengan tangannya sambil bergumam, apakah benar itu dirinya? Tiba-tiba ia mengibas-ngibaskan tangan sambil berteriak, memanggil Lady Irene dan berusaha menjelaskan. Namun Irene mengangkat tangan, memberi isyarat agar ia berhenti. Ia kemudian menoleh kepada Abby yang memegang baju zirah Gray, lalu berkata bahwa sebelum memberikan penjelasan, ia harus mengenakan kembali perisainya. Abby yang ketakutan hanya bisa berpikir dalam hati bahwa kerangka itu seperti sedang berjingkrak. Irene lalu menegaskan bahwa ada orang-orang yang menunggunya, seorang paladin. Gray terdiam, hanya bisa menggumam, heran dengan apa yang sedang terjadi. Mereka berjalan setelah itu, dengan Gray mengenakan zirahnya. Dalam hati, ia bertanya-tanya mengapa Lady Irene tidak menanyakan apapun padanya. Ia menunduk, memikirkan keadaan Shelley dan kucing hitam. Tiba-tiba suara yang familiar terdengar, menenangkannya dengan kabar bahwa semua baik-baik saja. Gray menengadah, terkejut mengenali suara tersebut. Catherine menjelaskan bahwa sihir transfigurasi peri telah dipatahkan dan ia sudah menyembuhkan gadis itu. Ia hanya perlu beristirahat dan akan pulih sepenuhnya. Catherine menambahkan bahwa semua orang sedang berada di perkemahan, dan dengan mengikuti Irene, Gray akan dapat bertemu dengan mereka. Kucing duduk di pangkuan Catherine saat ia melayang berkata dengan santai, bertanya apakah memang seharusnya ada sesuatu yang terjadi padanya. Namun Vivian, dengan wajah marah, membentak keras bahwa tentu saja ia baik-baik saja. Ia berteriak lagi, menambahkan bahwa Catherine kini bahkan lebih menyebalkan. Ia menuntut dilepaskan, sambil mencemooh bahwa sebagai iblis seharusnya berbuat jahat adalah keahliannya. Ia berteriak lagi, memaki sang malaikat. Catherine lalu menoleh kepada Gray dan berkata agar ia mendengarkan. Setelah beberapa pembahasan, Roh Kudus telah mencabut sebagian pembatasan yang dikenakan padanya. Abby yang berdiri di belakang tampak gemetar. Catherine melanjutkan bahwa kini ia memiliki lebih banyak kebebasan. Dengan kata lain, mulai sekarang ia dapat memilih untuk membantunya kapanpun ia anggap perlu, tanpa harus meminta izin terlebih dahulu pada Roh Kudus. Gray terharu, tidak menyangka seorang malaikat rela melakukan hal sebesar itu demi sosok kerangka sepertinya. Ia begitu tersentuh. Namun dalam hati, Catherine menyimpan kenyataan bahwa pencabutan pembatasan itu juga berarti ia tidak lagi berada dalam perlindungan Roh Kudus. Bahkan jika ia terbunuh oleh iblis, perjanjian itu tidak akan berlaku. Namun ia memilih untuk tidak memberitahu hal tersebut kepada Gray. Saat berjalan bersama Irene dan Abby, Gray merasa lega. Dalam hati ia berkata bahwa keadaan kini lebih baik, Lady Angel telah kembali dan Shelley selamat. Ia akhirnya bisa bernapas lega. Sambil meletakkan tangan di dagunya, ia berpikir bahwa langkah selanjutnya adalah mencari cara untuk menangani permasalahan di ibu kota singa. Ketika Irene berkata, kita sudah sampai, Gray menoleh dan melihat ke depan. Mereka berdiri di tepi tebing, dan saat menunduk, Gray terkejut menyaksikan kerumunan orang di kejauhan. Ia terdiam, memperhatikan pemandangan itu. Salah satu ksatria bulan perak terdengar menyeru, mempersilakan mereka yang tidak memiliki makanan untuk berbaris di tenda utama guna menerima jatah. Seorang warga bertanya apakah semua orang akan mendapat bagian, sementara yang lain berseru gembira ketika mendapati ada dendeng dan roti yang dibagikan. Beberapa warga ikut membantu menyalurkan makanan kepada kerumunan. Seorang pria menghampiri gadis kecil dan menyerahkan sepotong dendeng padanya. Gadis itu ragu, namun pria itu tersenyum dan berkata bahwa ia sudah menerima bagiannya, serta mendengar bahwa ibu gadis itu sedang sakit sehingga sebaiknya lebih banyak makan daging. Ia mendesaknya untuk tidak malu dan menerimanya, sambil menambahkan bahwa jika sang paladin ada di sana, ia akan melakukan hal yang sama. Keramaian terus berlangsung. Seorang warga menyeru agar antrian tetap tertib serta mendahulukan orang tua dan anak-anak. Yang lain meminta air untuk membersihkan luka korban, sementara seorang lagi berteriak agar seorang kakek diberi sesuatu untuk menghangatkan tubuhnya. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang gadis kecil menatap ke arah tebing, lalu berseru lantang bahwa paladin ada di sana. Kerumunan sontak riuh, warga bersukacita menyambutnya. Mereka bertanya apakah ia baik-baik saja, mengkhawatirkan kabar bahwa ia diserang oleh kaum fanatik dari Senat Suci. Mereka meyakinkannya agar tidak risau, sebab mereka akan bekerja keras menggantikan peran yang tak sempat dijalankan yang lain. Beberapa bahkan mengundangnya untuk sarapan bersama, meskipun hanya dengan roti dan dendeng sederhana. Irene tersenyum dan menjelaskan bahwa semua orang itu dengan sukarela meminta ikut bersama mereka ketika evakuasi dari ibu kota singa hingga akhir. Ia menambahkan bahwa mereka tetap teguh memegang keyakinan kepada Gray. Mendengar itu, Gray hanya mampu terisak haru tanpa kata. Irene mengangkat tangannya dan berkata bahwa selama beberapa bulan terakhir memang banyak yang menderita karenanya. Tetapi ia juga tidak dapat menyangkal bahwa jumlah orang yang terbantu olehnya pun sama besarnya. Sambil menepuk punggung Gray, Irene menyampaikan pesan dari mereka yang pernah ia tolong. Ia berjongkok, menatapnya, lalu berkata dengan tulus, "Terima kasih. Engkau sudah melakukan hal yang hebat." Gray mengusap air matanya dengan lengannya, tak kuasa menahan rasa haru. Irene menjelaskan bahwa dari semua orang yang dievakuasi dari ibu kota singa bersama mereka,
Selain para prajurit di bawah komando Gray, terdapat lebih dari 2.300 rakyat biasa, sebagian besar adalah petani dan budak. Ia menyerahkan sebuah daftar sambil berkata bahwa mulai hari itu, mereka akan menjadi rakyatnya. Gray menatap dokumen itu dengan gembira dan berkomentar bahwa jumlah mereka sangat banyak. Sementara itu, Irene berpikir bahwa meskipun hanya sedikit lebih dari 2.000 dari 100.000 orang yang memilih mengikutinya, Gray tampak puas. Baginya, jumlah ini cukup baik untuk kondisi Gray saat ini, dan sambil memikirkan hal itu ia tersenyum tipis. Kemudian Irene bertanya tentang rencana Gray untuk orang-orang itu, karena mereka akan terus bergerak ke utara menuju Kota Putih. Gray menjawab bahwa tentu saja ia akan, lalu terdiam sejenak, termenung, sebelum akhirnya bertanya balik apa yang akan dilakukan Irene bila berada dalam situasi tersebut. Sedikit terkejut, Irene heran apakah ia benar-benar dimintai pendapat. Namun dengan senyum percaya diri ia menanggapi bahwa ia ingin mendengar rencana Gray terlebih dahulu. Gray pun mengingatkan bahwa Irene pernah memberinya pelabuhan desa, dan ia berencana menempatkan mereka di sana untuk sementara waktu. Irene menilai itu ide yang baik, lalu bertanya, lalu setelah itu? Gray kebingungan dan hanya menjawab samar. Irene duduk di meja dan melanjutkan dengan tegas. Di mana mereka akan tinggal, bagaimana mereka akan mencari nafkah, dan dari mana mereka akan memperoleh makanan. Sebab, 2.300 orang adalah jumlah yang besar. Gray menjawab bahwa mereka bisa bercocok tanam. Irene mengakui itu ide yang bagus, tetapi mengingatkan bahwa pelabuhan desa adalah kota pesisir yang dikelilingi air asin, sehingga tanaman tidak bisa tumbuh di sana. Perekonomian kota itu bertumpu pada perdagangan. Selain itu, Count Casper telah memberlakukan pajak yang berat, membuat banyak warga hidup dalam kemiskinan dan merasa tidak puas. Irene menekankan bahwa sejak Gray menjadi penguasa, ia belum pernah memberikan kontribusi apapun, lalu bertanya bagaimana ia akan meyakinkan penduduk pelabuhan desa agar mau menerima tambahan 2.000 lebih pendatang baru. Gray terdiam, menyilangkan tangan, lalu berpikir dalam-dalam. Namun akhirnya ia menjawab dengan percaya diri, meskipun keras kepala, bahwa ia tidak tahu. Irene meletakkan tangan di dada sambil berkata bahwa ia sendiri tidak begitu mengenal pelabuhan desa. Ia hanya tinggal di sana beberapa hari ketika pertama kali menjejakkan kaki di tanah itu, dan tidak pernah kembali lagi sejak ia pergi. Gray dengan serius memohon agar diajari solusi terbaik untuk merelokasi para pengungsi. Sang lich kecil itu tidak lagi puas, hanya dengan menjadi kesatria pahlawan yang dipuja. Demi melangkah menuju dunia ideal yang ia yakini bersama rakyatnya, ia mulai belajar bagaimana menjadi seorang tuan wilayah yang baik. Irene lalu menjawab singkat, tepi sungai. Gray mengulang dengan bingung. Irene kemudian meletakkan tangannya di atas peta dan menjelaskan bahwa setelah setengah hari perjalanan ke arah barat laut dari pelabuhan desa, terdapat muara sungai besar dengan bentangan tepi sungai yang luas. Daerah itu selama ini dibiarkan kosong karena sering banjir. Namun, jika dibangun sistem pengairan di hulu sungai, lembah besar itu dapat diubah menjadi lahan subur. Gray terkejut melihat tanda-tanda pada peta dan bertanya-tanya apakah itu mungkin. Irene mengangguk setuju, lalu dengan bangga menjelaskan bahwa sebelum mereka berangkat ke ibu kota Singa, ia telah meninggalkan Horus untuk memimpin pembangunan saluran air dan waduk. Gray terkesan dalam, memuji bahwa itu memang layak dari sosok seperti Lady Irene. Irene melanjutkan bahwa rakyat bisa bekerja di lembah sungai itu, tetapi Gray harus menyiapkan kebutuhan pangan, pakaian, dan tempat tinggal untuk setengah tahun pertama. Sebagai tuan wilayah, tidak akan ada pajak yang dibebankan selama 5 tahun pertama, dan hasil panen sepenuhnya menjadi milik mereka. Pajak baru bisa dipertimbangkan setelah perekonomian pertanian stabil. Sambil mengangkat jari telunjuknya, ia menambahkan bahwa untuk sementara, para pengungsi dapat membangun gubuk di dekat lembah sungai. Setelah itu, Gray bisa menyewa tukang dari pelabuhan desa untuk membangun rumah sesuai dengan ketentuan jaminan. Dengan cara ini, ia tidak hanya mendorong perkembangan ekonomi lokal di pelabuhan desa, tetapi juga membantu para pengungsi agar lebih cepat berbaur dengan masyarakat setempat. Gray yang terkesan mendalam tidak mampu menyembunyikan rasa kagumnya. Ketika warga sibuk mempersiapkan diri, Gray datang mendekat dan berkata agar semua mendengarkannya. Ia menyampaikan bahwa telah ada solusi untuk masalah penempatan mereka. Warga yang mendengar hal itu terkejut, lalu bertanya apa yang dimaksud. Salah satu dari mereka dengan gembira berseru bahwa hasil pangan yang ditanam dalam 5 tahun pertama akan sepenuhnya menjadi milik mereka. Yang lain menambahkan bahwa mereka tidak perlu membayar pajak. Seorang warga lagi berseru bahwa mereka juga akan dibangunkan rumah baru, sehingga akhirnya bisa memiliki rumah sendiri. Ada pula yang berkata bahwa para pria akan membajak ladang, sementara para wanita memasak dan membuat pakaian. Seorang warga berteriak agar segera diberi cangkul karena tidak sabar ingin segera bekerja. Dengan penuh semangat, kerumunan itu mulai menyerukan yel-yel untuk membajak lahan. Gray menatap mereka dalam diam beberapa saat, lalu teringat momen perdebatan dengan Irene yang pernah mengatakan bahwa ia hanya memaksa orang lain demi mengejar mimpinya sendiri, tanpa benar-benar tahu apa yang mereka butuhkan. Saat itu, ia berpikir bahwa kini mulai mengerti maksud ucapan Lady Irene pada waktu itu, bahwa mungkin yang dibutuhkan rakyat bukanlah simpati atau sekadar pemberian makanan gratis. Sementara itu, di sisi lain,
Benedict tertawa dengan wajah keji sambil berteriak menyuruh orang minggir karena Raja Agung Benedict telah kembali. Seorang warga mengangkat sebilah pisau tinggi-tinggi dan yang lain berseru kepada sang raja agar diizinkan membentuk pasukan demi membantu memungut pajak. Benedict menoleh dan setuju, menyebutnya sebagai Jenderal Agung Isaac mulai hari itu. Warga lain berseru ingin membuat undang-undang baru untuk membantu mengatur rakyat. Benedict kembali menoleh dan menyetujuinya, menobatkannya sebagai Jaksa Agung Isaac. Ia tertawa keras sementara warga menimbulkan kerusuhan di kota. Sekelompok warga merobohkan patung Paladin, dan Benedict kembali berseru bahwa dialah raja. Warga mengerumuni patung itu dengan membawa batu permata, emas, dan perhiasan berharga. Sekelompok warga lainnya mengobrak-abrik rak buku perpustakaan suci, bahkan menginjak-injak buku-buku tersebut seolah-olah tak berharga. Sambil mengangkat sebuah mahkota ke atas kepalanya, Benedict mengaku sebagai Benedict, putra Sahbayrt ke-6, Raja sejati Isaac. Warga bersorak sambil meneriakkan, "Hidup Raja!" Sorakan itu menggema, sementara Din hanya terdiam menyaksikan suasana mengerikan itu. Benedict tertawa dengan nada menyeramkan, dan Din tidak sanggup menatap kehinaan yang terjadi di hadapannya. Pada tanggal 1 Juni, tahun 10.753 kalender suci manusia, Paladin Grey dan Adipati Agung Becker meninggalkan ibu kota Singa. Ketika mereka pertama kali datang, rombongan hanya terdiri dari beberapa ratus pengawal kehormatan. Namun, saat meninggalkan kota, iringan itu berkembang menjadi ribuan orang. Di tengah perjalanan, seorang gadis kecil hampir menggigit lidahnya ketika seseorang berseru, "Hei, kamu!" Bob, merasa bersalah, segera meminta maaf karena tidak tahu namanya. Sambil duduk dan mengendalikan kereta, ia berkata agar gadis itu naik. Ia menjelaskan bahwa perjalanan menuju Kota Putih akan sangat jauh, dan kereta ini memang disiapkan khusus untuk mereka yang sakit dan lemah. Di sepanjang jalan, gadis kecil itu bertanya apakah Bob adalah seorang pangeran. Bob menjawab singkat bahwa bisa dibilang begitu. Gadis itu mencondongkan tubuh ke depan sambil berkata bahwa ia tidak pernah menyangka seorang pangeran akan menjadi kusir mereka suatu hari. Bob tersenyum pahit, menjelaskan bahwa ia sudah lama menjadi penjaga kandang kuda, sehingga cukup terbiasa dengan binatang itu. Ia menunduk sejenak, lalu menambahkan bahwa itu adalah satu-satunya hal yang bisa ia lakukan sekarang. Gadis kecil itu kembali bertanya apakah ia juga meninggalkan ibu kota Singa. Bob mengangguk dan berkata bahwa dirinya memang sudah tidak diterima di sana. Ia pun meminta agar cukup dipanggil dengan nama depannya saja. Dengan senyum ringan, ia menambahkan bahwa melihat situasi saat ini, ia bukan lagi seorang pangeran. Gadis kecil itu tampak ragu sejenak, lalu bertanya apakah Bob tidak ingin menjadi raja. Bob terdiam beberapa saat sebelum menjawab. Gadis itu sempat melanjutkan bahwa dengan bantuan Paladin, ia bisa, namun Bob segera menyela. Ia mengatakan bahwa menjadi raja berarti bertanggung jawab atas seluruh bangsa, sementara dirinya hanyalah seorang anak yang bahkan kesulitan mengurus orang-orang di dalam kereta itu. Dengan ekspresi pasrah, ia menegaskan bahwa ia tidak pantas menjadi raja. Justru, ia merasa seakan sebuah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Ia kemudian menyampaikan rencananya untuk tetap bersama sang Paladin. Ia ingin memulai dengan menjadi pengikutnya, lalu perlahan meniti jalan sambil mengumpulkan pengalaman, hingga suatu hari mungkin bisa menemukan jalannya sendiri. Mendengar itu, gadis kecil itu terkekeh dan berkata bahwa ternyata pangeran sama saja seperti mereka. Menatap ke depan, ia menambahkan bahwa butuh waktu lama bagi mereka untuk benar-benar meninggalkan masa lalu dan memulai dari awal. Mereka memang tidak tahu bagaimana masa depan akan berjalan, tetapi selama berusaha, segalanya pasti akan lebih baik dari sebelumnya. Bob tersenyum dan menyetujuinya. Ia berkata bahwa mereka harus berjuang bersama. Sementara itu, kereta dan rombongan terus bergerak menempuh perjalanan panjang. Shelley menahan air mata sambil mengerang, merasa muak. Dengan nada rengekan, ia bertanya berapa lama lagi harus menjalani hal itu. Grey menjelaskan bahwa Lady Malaikat mengatakan perawatan akan berlangsung selama 3 hari. Sambil menggenggam botol ramuan, Shelley berucap bahwa ia tiba-tiba merasa menjadi iblis bukanlah ide buruk. Ia bertanya apakah bisa berhenti meminumnya, menegaskan bahwa alasannya bukan karena rasanya yang seperti jus lada. Grey menegur dengan tegas, meminta Shelley bersikap baik dan menghabiskan ramuan itu. Shelley mendekatkan wajahnya dan menirukan, bersikap baik, lalu menyindir bahwa dari semua orang, justru Grey adalah orang terakhir yang berhak mengatakannya. Grey menanggapi bahwa itu adalah persoalan yang sama sekali berbeda. Mendadak Gregory meraih wajah keduanya dengan keras. Dengan aura menakutkan ia berkata agar mereka berhenti saling menatap. Ia kemudian menuntut penjelasan tentang kontrak pernikahan itu dan mengapa dirinya tidak mengetahuinya. Grey dan Shelley seketika gemetar. Grey terbata-bata mencoba menjelaskan, tetapi Shelley langsung memeluknya sambil memohon agar kakeknya mendengarkan mereka. Namun, Gregory membentak keras, menolak untuk mendengarkan. Ia berteriak agar Grey menjauhi cucunya, menyebutnya lelaki berzirah terkutuk, dan menegaskan bahwa ia tidak akan pernah menerima hal itu. Sementara itu, di ibu kota Singa, Turtle meregangkan tubuh lalu menguap setelah menyelesaikan pekerjaannya. Ia keluar rumah dengan lega,
berpikir sudah saatnya mengambil bayaran terakhir dari sang paladin. Namun, teriakan seseorang membuatnya menoleh dengan heran. Seorang pria terlihat menendang keranjang tanaman sambil berteriak marah, menuntut siapa yang memberi izin berdagang di sana dan apakah sudah membayar biaya perlindungan. Ia mengaku sebagai prajurit kerajaan dan memperingatkan agar orang-orang bersikap patuh. Seorang nenek yang tertindas menjawab lirih bahwa mereka memang tidak memiliki uang. Pria itu langsung membentak, menuduhnya berpura-pura bodoh. Ia mengatakan bahwa paladin sudah membagi-bagikan semua harta kerajaan kepada rakyat. Dengan mengangkat tinju, ia menegaskan bahwa mereka sedang membantu raja mengambil kembali uangnya. Tanpa ragu, ia memukul nenek itu hingga berdarah, lalu tertawa gila sambil berteriak. Turtle menyaksikan semua itu dengan kebingungan. Dalam hati ia bertanya-tanya bagaimana mungkin seseorang dipukuli di jalan raya pada siang bolong. Ia sempat ragu apakah harus melaporkan hal itu kepada ksatria bulan perak. Namun, pemandangan semakin parah ketika prajurit lain mendorong warga ke tanah. Bahkan ada yang menindas seorang wanita. Panik, Turtle berpikir keras. Apa yang sebenarnya terjadi selama ia terkunci di rumah setengah bulan terakhir? Bagaimana ibu kota singa bisa menjadi seperti ini? Di mana paladin? Mengapa ia tidak melakukan apapun? Jika keadaan berlanjut, banyak orang akan mati. Tentang para malaikat, Gray menjelaskan bahwa seperti yang diketahui, Miss Malaikat memiliki banyak cincin. Cincin di tangan kanan dapat berubah menjadi pedang, sedangkan yang di tangan kiri bisa berubah menjadi busur. Setelah itu ia menyodorkan mikrofon kepada malaikat sambil bertanya, apakah lingkaran cahaya di atas kepalanya juga bisa berubah menjadi senjata. Catherine hanya menjawab singkat bahwa hal itu adalah rahasia. Tentang para iblis, Gray mengatakan bahwa Miss Vivienne adalah seorang succubus. Umumnya, semakin sedikit pakaian yang dikenakan seorang succubus, semakin besar pula kekuatannya. Vivienne mengangguk membenarkan. Namun, Gray menambahkan bahwa jika ia tidur dengan perut terbuka, maka keesokan harinya ia akan mengalami sakit perut. Karena itu, Vivienne biasanya membungkus dirinya dengan mantel ketika tidur. Merasa kesal, Vivienne menegurnya karena dianggap terlalu banyak bicara. Tentang pas, Gray menjelaskan bahwa Tuan Claire adalah pemimpin Red Constellation. Akan tetapi, Count Casper tidak senang karena Claire membantu Lady Irene dalam turnamen, sehingga ia diusir dari pelabuhan. Beruntung, tak lama setelah tiba di Leonus, ia segera bertemu majikan baru. Saat terjadi krisis, ksatria bulan perak menemukannya di sebuah gang ketika evakuasi berlangsung. Kini ia masih hidup dan baik-baik saja. Pas sendiri berteriak menuntut kenaikan gaji atas luka-luka yang dideritanya. Tentang kekuatan malaikat, Gray menyebutkan bahwa Miss Malaikat pernah menembakkan busur dan panahnya ke arah kerumunan penonton untuk membantunya melarikan diri dari Leonus. Panah itu bukan panah biasa, melainkan terbentuk dari sihir. Sasaran hanya akan merasakan sensasi seperti tertusuk jarum sebelum lumpuh, tanpa menimbulkan bahaya mematikan. Efeknya dapat terlihat dari keluhan seperti tubuh yang mati rasa dan tak bisa digerakkan. Tentang bulu malaikat, Gray menjelaskan bahwa setiap kali Miss Malaikat menampakkan diri, bulu-bulu selalu berterbangan di udara. Itu bukanlah efek khusus, melainkan bulu asli yang terlepas darinya. Bulu-bulu itu akan rontok ketika ia tertawa, dan semakin banyak yang jatuh ketika ia marah. Namun, dikatakan bahwa bulu malaikat tumbuh lebih cepat daripada rontok, sehingga tidak perlu khawatir ia akan menjadi botak. Catherine sendiri mengaku merasa sayapnya semakin tipis belakangan ini, meski ia tidak yakin apakah itu hanya perasaannya saja. Tentang penggunaan bulu, Gray menjelaskan bahwa entah mengapa iblis tampak alergi terhadap bulu malaikat. Vivienne pun langsung bersin. Gray melanjutkan bahwa Vivienne adalah iblis yang cerdik. Ia sesekali mengumpulkan bulu-bulu yang rontok dari Miss Malaikat, lalu mengolahnya menjadi bom bulu untuk dijual di dunia iblis. Permintaan akan bom bulu selalu lebih besar daripada persediaan karena laris terjual. Oleh sebab itu, Vivienne kadang mencabut bulu Catherine ketika ia sedang tertidur. Catherine sendiri mengaku merasa sayapnya semakin menipis belakangan ini, meski tidak tahu apakah itu hanya perasaannya saja. Mendengar itu, Vivienne hanya bersiul pura-pura tidak tahu. Tentang harapan kaum vampir, Gray menjelaskan bahwa sudah lama Jones dan Dora tidak terlihat. Sejak Lady Shelley berkuasa, seluruh ksatria bulan perak ditugaskan dalam berbagai misi. Jones dan Dora dikenal sebagai yang paling cepat di antara seluruh anggota, sehingga mereka ditempatkan pada tugas tertentu. Saat itu, Jones muncul sambil mengetuk pintu dan berkata bahwa Silver Moon Express datang mengantarkan paket. Ia menyeka keringat di dahinya dan mengeluh keras bahwa pekerjaan itu membuatnya merasa sengsara. Dora berusaha menyemangati dengan mengatakan bahwa ia adalah harapan seluruh vampir. Namun Jones membalas dengan berteriak agar ia berhenti memanggilnya Master, dan lebih baik menyebutnya Lord Jones. Tentang Lady Shelley, Gray mengatakan bahwa konon ia sering melakukan hal-hal aneh untuk mengisi waktu luang. Misalnya, ia pergi ke jalanan dan menanyai setiap orang yang ditemuinya tentang hal-hal tak masuk akal, seperti menanyakan warna pakaian dalam yang dikenakan hari itu. Kadang ia juga bekerja di restoran favoritnya dan menciptakan hidangan baru, meski hasilnya justru berupa makanan menjijikkan yang ia tawarkan sebagai menu spesial. Selain itu, ia juga suka berkeliling mencari sumber rumor,
bahkan sampai menghampiri seorang putri duyung untuk menanyakan kebenaran mitos bahwa memakan daging putri duyung bisa mencegah penuaan dan kematian. Melihat tingkah itu, Catherine dan Vivien terheran-heran hingga bertanya-tanya apakah gadis tersebut benar-benar manusia. Tentang Lady Irene, Gray menjelaskan bahwa Irene biasanya terlihat sangat tegas. Hal itu bukan karena ia tidak suka tersenyum, melainkan karena ia tidak pandai mengendalikan ekspresi wajahnya. Ia bisa tertawa terbahak-bahak saat undang-undang penghapusan perbudakan disahkan dan banyak orang memperoleh kembali kebebasannya. Ia bisa tampak begitu bersemangat ketika produksi gandum tahun itu meningkat drastis, bahkan memuji bahwa hal tersebut luar biasa. Ia juga bisa merengek saat berkata tidak ingin bekerja lembur. Gray, Horus, dan Abby sepakat bahwa sebagai para pengikut setianya, mereka telah sering melihat berbagai ekspresi itu. Gray menambahkan bahwa setiap kali Irene menghadapi publik, ia selalu berusaha menjaga wajahnya tetap tanpa ekspresi demi mempertahankan citranya sebagai Adipati Agung. Ia pun meminta agar orang-orang lebih banyak memberinya pujian. Tentang kegemaran sang lady, Gray menjelaskan bahwa Irene dan Shelley adalah wanita bangsawan yang memiliki hobi berkelas, terutama Irene. Selain mengasah kemampuan pedangnya, ia juga gemar menggambar dan melukis. Suatu ketika Shelley berpose anggun sambil berkata agar ia digambar terlihat cantik. Irene mengacungkan jempol dan meyakinkan agar hal itu diserahkan padanya. Gray mengakui bahwa dirinya tidak begitu pandai menghargai seni. Setelah menyelesaikan lukisannya, Irene dengan bangga menyebut karyanya sempurna, sesuai dengan ekspektasi dirinya sendiri. Namun kenyataannya, hasil lukisan itu jauh dari harapan. Sementara itu, di abis dunia iblis, Vivien bergumam dalam hati bahwa tidak peduli berapa kali ia datang ke tempat itu, dirinya tidak pernah bisa terbiasa. Di Pandemonium, terdengar suara yang memanggil, Tarvia, Zelda, dan Vivien. Para iblis menatap mereka tajam sambil tertawa terbahak-bahak. Mereka pun memberi salam, hormat dari iblis Ordo kedua Tarvia, iblis jatuh Ordo pertama Zelda, dan Traine iblis jatuh Vivien, kepada penguasa iblis. Di hadapan mereka duduk sosok raksasa dengan api menyala di kepalanya. Penguasa iblis berkata bahwa ia mendengar misi untuk menjerumuskan Lich Paladin ke dalam kehinaan telah gagal. Ia meminta penjelasan. Zelda menunduk dan mengakui bahwa sebagai pelaksana utama misi, ia awalnya berusaha memicu konflik antara kepausan, keluarga kerajaan, dan Lich Paladin. Tujuannya adalah menanamkan kekacauan dalam keyakinannya sehingga berujung pada kehancurannya. Namun, alih-alih menjadi goyah, Lich Paladin justru berubah menjadi seorang santo. Setelah itu, keadaan di luar kendali dan ia tidak bisa berbuat apa-apa. Zelda pun meminta maaf atas ketidakmampuannya. Penguasa iblis bertanya apakah hanya itu yang bisa ia katakan. Asistennya menyela, menyatakan bahwa tidak perlu Zelda meminta maaf, karena tak seorang pun dapat memprediksi Lich akan berubah menjadi santo. Ia adalah yang pertama, dan mungkin bukan yang terakhir. Hal ini harus dijadikan peringatan. Seorang iblis lain menambahkan bahwa misi awal sudah tidak penting lagi. Ia menekan wajah Vivien ke dadanya sambil berkata, yang menarik sekarang adalah perbedaan antara seorang Lich Santo dan Santo biasa, serta kemungkinan menjadikannya Santo jatuh pertama dalam sejarah. Merasa kesal, Vivien berkata bahwa jika tujuannya hanya menjerumuskan Lich Paladin ke dalam kehinaan, sebenarnya bukan berarti tidak ada cara. Tarvia segera menoleh padanya sambil membentak agar ia menjaga nada bicaranya, mengingat mereka sedang berdiri di hadapan penguasa iblis. Sang penguasa iblis terdiam sejenak dengan mata terpejam, lalu membukanya kembali sambil berkata dengan singkat, menarik. Vivien seketika berlutut di hadapan penguasa iblis. Penguasa iblis menyebut namanya, dan ia menjawab penuh hormat. Ya, tuanku. Dalam hati, ia bergumam apakah inilah aura seorang penguasa iblis, betapa mengerikannya. Sang penguasa bertanya apakah benar ia bisa menjerumuskan Lich Santo ke dalam kehinaan. Dengan tertekan, Vivien menjawab bahwa hal itu mungkin dilakukan. Penguasa iblis memintanya menjelaskan lebih lanjut. Vivien berkata bahwa keyakinan Paladin tidak selaras dengan ajaran yang diciptakan Roh Kudus. Dari peristiwa itu saja, tampak jelas bahwa sebagian manusia lebih rela mempercayai ajaran Paladin ketimbang keyakinan Roh Kudus yang disampaikan pihak kepausan. Jika Paladin dibiarkan berkembang, cepat atau lambat ia akan menghancurkan sistem kepercayaan yang dibangun Roh Kudus selama puluhan ribu tahun. Para tetua di surga tidak akan pernah mengizinkan hal itu. Pertentangan antara Paladin dan surga pasti akan terjadi. Ketika dua pihak yang sama-sama mewakili kesucian saling berseberangan, saat itulah para iblis akan menyerbu dan mengambil alih. Senyum merekah di wajah penguasa iblis, lalu ia tertawa terbahak-bahak. Dengan penuh kepuasan, ia berkata, bagus sekali, Vivien. Seketika tubuh Vivien dipenuhi cahaya, sebuah tanda terbentuk di dadanya. Sang penguasa iblis menyatakan bahwa mulai hari itu ia akan menjadi familiarnya. Mengangkat tangan ke depan, ia berseru bahwa kepercayaan akan terpecah dan otoritas Tuhan pada akhirnya akan runtuh. Tubuhnya diselimuti energi api yang berkobar, dan ia berkata bahwa ketika saat itu tiba, mereka akan kembali ke permukaan. Para iblis pun bersorak riuh menyambut perkataan itu. Penguasa iblis lalu memerintahkan Vivien untuk melakukan apapun agar identitas Lich Paladin tetap menjadi rahasia.
Ia menegaskan bahwa sekalipun harus melanggar perjanjian dengan Tuhan, hal itu tidak menjadi masalah, karena ia sendiri akan menggunakan hak istimewanya sebagai penguasa iblis untuk melindungi Vivienne. Namun, dalam hati Vivienne menggerutu bahwa syarat untuk memanfaatkan hak istimewa itu adalah ia harus kembali ke Abyss dalam keadaan hidup. Ia menyumpah pelan dalam hati, menyadari bahwa ini sama saja dengan misi bunuh diri. Ia pun bertanya-tanya dengan getir, apa yang harus ia lakukan. Pada bulan Juli tahun 10.754 dalam kalender suci manusia, Grey dan Irene kembali tiba di White Castle. Setelah membantu orang-orang yang memilih mengikutinya untuk menetap, Grey bersiap menghadapi masalah yang sedang terjadi di Leonis. Namun sebelum itu, seorang kesatria melaporkan bahwa pasukan pengintai melihat tentara Allen di perbatasan Esar. Jumlah mereka sekitar 80.000 prajurit, yakni Legiun Salib Besi, pasukan terbaik yang dimiliki Allen. Lord Seth, penguasa wilayah perbatasan, bahkan telah mengeluarkan permintaan darurat untuk meminta bantuan dari segala penjuru. Kesatria itu bertanya-tanya apakah Barnard III berusaha memanfaatkan kerusuhan sipil untuk menyerang Esar, dan apakah ia belum belajar dari kekalahan sebelumnya. Meski begitu, kesatria itu ragu-ragu dan melanjutkan bahwa meskipun Legiun Salib Besi telah dikerahkan, mereka hanya berdiam di sekitar perbatasan. Irene bergumam kesal, menduga bahwa mereka sedang mencoba menguji batas. Kesatria itu kembali menjelaskan bahwa sistem administrasi Leonis lumpuh, dan keluarga kerajaan hampir sepenuhnya runtuh. Irene melanjutkan renungannya dalam hati, menyadari bahwa para penguasa Esar kini bertindak secara mandiri. Ia pun bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba terdengar hentakan langkah berzirah dan suara lantang menyerukan agar Irene tidak khawatir. Grey menegakkan tubuh sambil memamerkan ototnya, menyatakan bahwa ia akan menghajar pasukan itu. Namun Irene segera menolak tegas. Terkejut, Grey bertanya alasan di balik penolakan tersebut. Irene menjelaskan bahwa Allen hanya menempatkan tentaranya di perbatasan, belum benar-benar melakukan invasi ke Esar. Grey adalah kartu truf mereka, dan bila ia muncul di perbatasan, hal itu justru bisa memberi kesempatan bagi negara lain untuk mengambil keuntungan. Grey bertanya dengan heran mengenai negara lain yang dimaksud. Irene menjawab bahwa Esar memiliki lebih dari satu negara tetangga. Dalam hati, ia menambahkan bahwa semua negeri itu pasti sudah mendengar tentang pertempuran di Leonis, ketika Grey meraih kemenangan meski jumlah pasukannya jauh lebih sedikit. Sementara itu, Grey bersedekap sambil berpikir, menimbang-nimbang berapa banyak negara tetangga yang dimaksud. Irene dalam hati melanjutkan, menyimpulkan bahwa untuk saat ini semua pihak akan berusaha menghindari konfrontasi langsung dengannya. Sambil merapatkan kedua telapak tangannya, Irene berpikir bahwa selama Grey tidak menampakkan diri di garis depan, keberadaannya sudah cukup menjadi bentuk intimidasi. Ia kemudian menggenggam pedangnya dan dalam hati memutuskan langkah berikutnya. Dengan tegas ia berkata kepada Grey bahwa dirinya akan menangani hal tersebut, sementara Grey harus fokus meredam kekacauan di Leonis secepat mungkin. Begitu sistem administrasi Leonis pulih, negara-negara lain tidak akan berani menyerang. Lagi pula, Esar tidak pernah menjadi bangsa yang lemah. Grey terlihat bingung dan bertanya apakah Irene akan pergi ke garis depan lagi. Irene menjawab bahwa selama mereka terjebak di Leonis, Horus berhasil mengumpulkan kelompok rekrutan baru. Ia akan membawa mereka dan bertemu dengan Lord Seth di perbatasan, kemudian mengumpulkan para penguasa untuk melawan musuh asing. Saat Grey hendak menanggapi, Irene segera memotong ucapannya. Ia tahu bahwa Grey pernah bersumpah, sehingga sikap kesatria tidak akan membiarkannya melihat Irene maju ke medan tempur sendirian. Irene menghela napas, lalu mengangkat tangannya dan menantang Grey untuk maju. Ia berkata agar Grey mencoba memukulnya. Terkejut, Grey menolak, namun Irene menegaskan bahwa itu perintah. Jika Grey bisa mendaratkan satu pukulan, ia akan membiarkannya ikut. Grey pun mengambil posisi siap, meminta maaf, dan dalam hati bertekad untuk mengendalikan kekuatan serta berhenti sebelum benar-benar mengenai Irene. Namun ketika tubuhnya mendekat, posisinya tiba-tiba berputar 180 derajat dan ia jatuh. Irene sudah menempelkan bilah pedangnya di leher Grey, menekannya ke tanah, membuat Grey kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Irene menatapnya dan berkata agar ia tidak terlalu terkejut. Itu hanyalah keterampilan tempur biasa. Di mata Grey, ia mungkin terlihat lemah, dan itu memang benar. Bagaimanapun, Grey cukup mengangkat jarinya saja dan dirinya akan berubah menjadi abu karena sihir. Namun musuh yang dihadapi Irene bukanlah penyihir, melainkan manusia biasa sepertinya. Irene mencekik leher Grey, membuatnya terhimpit hingga dalam hati ia mengeluh bahwa lehernya tidak bisa digerakkan. Dengan pedang yang menekan ke lehernya, Irene berkata bahwa bagi manusia, satu tebasan di titik itu sudah cukup untuk mengakhiri segalanya. Ia menegaskan bahwa dirinya bukanlah seorang putri yang membutuhkan perlindungan, melainkan Grand Duke Becker, penguasa tertinggi kadipaten tersebut. Grey menatapnya diam-diam, dalam hati mengakui bahwa ketenangan Irene hampir membuatnya lupa bahwa ia sudah mengetahui identitas aslinya. Irene kemudian menjelaskan dengan cara yang lebih gamblang agar Grey memahaminya. Ia menarik pedangnya dari leher Grey dan menyatakan bahwa sebuah negara ibarat lingkaran sihir yang rumit, hanya dapat berfungsi dengan baik jika setiap orang menjalankan tugasnya.
Berdiri membelakangi Gray yang masih terbaring di lantai, Irene menegaskan bahwa sebagai seorang Duk Esar, ia memiliki kewajiban untuk membantu keluarga kerajaan mempertahankan negara. Sedangkan Gray, sebagai paladin, memiliki tugas meredam kekacauan di Leonis yang telah ia mulai. Semakin cepat ia menyelesaikan tugas itu, semakin sedikit beban yang harus ditanggung Irene. Keduanya saling berkaitan, sehingga ia menutup ucapannya dengan tegas agar Gray tidak lagi bersikap ragu-ragu. Gray bangkit dan berseru menahannya, menanyakan apakah Irene tidak ingin menanyakan apapun. Irene hanya menatapnya diam, lalu menjawab bahwa Gray pernah berkata memiliki banyak rahasia yang belum bisa diungkapkan untuk saat ini. Namun ia juga menambahkan bahwa rahasia itu tidak akan disembunyikan selamanya, hanya menunggu saat yang tepat untuk diungkap. Karena itu, Irene tidak pernah berniat menanyakannya. Sambil berjalan menjauh, ia menambahkan bahwa suatu hari Gray pasti akan memberitahunya sendiri. Mendengar hal itu, Gray merasa malu sekaligus terharu. Ia pun berjanji bahwa setelah semua ini berakhir, ia akan menceritakan segalanya kepada Irene. Mendapat jawaban itu, Irene tersenyum, mengangkat tangan, lalu melangkah pergi sambil mengatakan bahwa ia menantikan kepulangan Gray dengan kemenangan. Gray membalas dengan riang, mendoakan agar Irene pun kembali dengan kejayaan. Tahun 10.753 dalam kalender suci, awal Agustus. Di perbatasan antara kerajaan Isaac dan kerajaan Phaedrus, tepat di jalur dagang timur Gunung Katsis, para kesatria bulan perak berdiri siaga. Di sisi mereka, seorang anak bernama Nanya berdiri bersama seorang anak lain bernama Al. Dengan nada penuh semangat, Al berkata bahwa ia tidak percaya pemimpin menaruh kepercayaan besar kepada mereka untuk menjalankan misi pengintaian tingkat tinggi. Ia menegaskan bahwa mereka harus memberikan yang terbaik sebagai kesatria bulan perak, Nanya dan Al. Kedua remaja itu adalah peserta pelatihan rekrutmen Horus saat perjalanan Gray ke Leonis. Karena itu, mereka mendapatkan kesempatan bergabung dalam ekspedisi militer ke negeri asing. Nanya lalu menoleh ke belakang dan bertanya apakah yang lain mendengar ucapan Al. Ia menegaskan bahwa para pemula harus berjuang sepenuh hati. Mantan pangeran bernama Bob menjawab dengan hormat, menyatakan kesiapannya mengikuti perintah. Di sampingnya berdiri seorang kesatria bulan perak lainnya, Dora. Kehadiran Dora membuat Nanya dan Al merasa canggung. Nanya berbisik kepada Al bahwa berbicara dengan Dora rasanya seperti berbicara pada dinding, sebab ia sudah diminta untuk memanggil mereka dengan nama saja, namun tak pernah dilakukan. Al hanya menanggapi bahwa Dora cukup bisa diandalkan. Nanya mengakui hal itu, meski tetap merasa aneh. Saat mereka berjalan menelusuri hutan, Al menjelaskan laporan yang mereka terima. Menurutnya, sekelompok perampok telah terlihat di sekitar jalur dagang Katsis. Kelompok itu sudah beraksi lebih dari 1 dekade. Misi mereka kali ini adalah menemukan markas perampok tersebut. Hanya dengan membuka kembali jalur dagang, pasokan logistik bisa diangkut tanpa rasa khawatir. Ia menekankan bahwa tugas mereka sebatas pengintaian, sehingga mereka harus sebisa mungkin menghindari pertempuran. Namun, sebelum kalimatnya selesai, ia tiba-tiba menabrak sesuatu di depannya. Ketika menoleh ke atas, ia melihat sosok makhluk yang sedikit lebih tinggi darinya. Tidak mengenali wujud itu, ia sempat mengira bahwa yang ada di hadapannya hanyalah sebuah pohon. Namun, teksturnya terasa berbeda. Sosok tersebut berbalik dan menatapnya tajam. Seketika, sebuah pukulan menghantam kuat tepat di samping kepalanya, diiringi suara retakan keras saat hantaman mengenai sasaran. Squire Bob segera melindungi Al yang kebingungan dan bertanya apakah ia baik-baik saja. Dalam hati, Bob menyadari bahwa ukiran malaikat yang diberikan padanya telah meningkatkan kekuatan mereka, bahkan memungkinkan dirinya menghadapi seorang penulis dewasa seorang diri. Namun, kekuatan pria di hadapannya masih jauh lebih besar darinya. Nanya maju sambil menggenggam pedang di pundaknya, lalu berteriak marah kepada pria itu, menanyakan apa yang salah dengannya. Ia kemudian melancarkan pukulan keras dan berseru menuntut alasan mengapa mereka diserang. Pria itu terpental dan jatuh tersungkur ke tanah. Nanya memastikan bahwa ia hanya menggunakan sisi tumpul pedang sehingga seharusnya pria itu baik-baik saja. Bob mengucapkan terima kasih pada Nanya atas bantuannya. Pria itu menggaruk kepalanya sambil meringis kesakitan. Namun, seketika matanya memancarkan cahaya, wajahnya dipenuhi amarah, lalu ia berteriak berulang kali dalam bahasa asing hingga membuat semua yang hadir kebingungan. Nanya berdiri heran bersama yang lain dan bertanya apa yang sedang dikatakannya. Tak lama kemudian, dari balik semak-semak, sosok serupa mulai bermunculan satu persatu. Mereka kini dikepung oleh sekelompok pria, sementara jalan keluar terhalang sepenuhnya. Al mengangkat pedangnya dan bertanya-tanya apa maksud semua ini. Dora kemudian menjelaskan bahwa mereka adalah kaum dwarf. Namun, menurutnya, jarang sekali dwarf muncul di wilayah manusia dalam jumlah besar. Situasi ini sangat aneh. Nanya lalu bertanya apakah Dora mengetahui apa yang diinginkan para dwarf itu. Dora menjawab tidak tahu karena ia tidak bisa berbicara dalam bahasa mereka. Salah satu dwarf kemudian menarik perhatian rekannya, lalu berbisik ke telinganya. Setelah rekannya mengangguk-angguk, seorang dwarf melangkah maju dan berbicara dalam bahasa manusia. Ia berdehem lalu berkata dengan lantang agar manusia mendengar baik-baik. Gunung itu adalah miliknya,
begitu pula pohon-pohon di dalamnya. Jika mereka ingin lewat, mereka harus membayar upeti, kalau tidak, mereka semua akan dibunuh. Ucapannya disertai pose yang meyakinkan, meski anak-anak hanya menatapnya dalam kebingungan. Al menanggapi dengan kesimpulan bahwa para bandit yang aktif di wilayah itu rupanya adalah kaum dwarf. Nanya lalu bertanya apa yang harus dilakukan, karena jumlah mereka terlalu banyak sehingga mustahil untuk dilawan. Bob menilai situasi dengan diam-diam, lalu memanggil Dora dan menanyakan apakah ia bisa membuka jalan. Dora melemparkan tombaknya ke udara lalu menjawab dengan tegas bahwa ia bisa. Senjata itu kembali ke tangannya, dan dengan cepat ia menyerbu ke depan, menghabisi beberapa dwarf dengan serangan kilatnya. Dora terikat pada sebuah perjanjian dengan sang paladin. Ia dilarang melukai manusia. Namun, dwarf tidak termasuk di dalam larangan itu. Tombak itu membelah barisan dwarf, membuat mereka kacau. Saat Dora melangkah maju, senjata itu bergerak mengikuti seakan melayang di sisinya. Bob berteriak lantang, memanggil Al dan Nanya agar segera berlari. Ia menekankan bahwa mereka harus melaporkan tentang para bandit dwarf itu kepada Lord Paladin secepat mungkin. Mereka segera berlari, dan Nanya menanggapi ketus bahwa ia sudah tahu tanpa perlu diberitahu. Salah satu dwarf yang marah berteriak, memerintahkan agar manusia-manusia itu dihentikan dan tidak boleh lolos. Ia memberi isyarat pada rekannya untuk mengeluarkan sesuatu. Rekannya menjawab cepat, lalu sebuah meriam pun didorong keluar. Dengan wajah penuh amarah, dwarf itu menuduh mereka telah melukai saudara-saudaranya. Sambil mengangkat tangan ke depan, ia berteriak lantang bahwa manusia akan membayar perbuatan mereka. Dengan satu komando, ia memberi sinyal untuk menembakkan meriam itu. Ledakan besar pun terjadi. Hantaman itu menghancurkan apapun yang ada di jalurnya, semakin mendekati anak-anak yang berlari. Dora bersiap dengan tombaknya, dalam hati menilai bahwa senjata itu adalah buatan dwarf dan bukan benda sihir, sehingga masih bisa ia hadapi. Dengan sekali tebasan, ia membelah bola besi itu menjadi dua, meski helm dan pakaiannya rusak, memperlihatkan identitas yang selama ini tersembunyi. Dengan tatapan datar, Dora berucap bahwa meskipun ia tidak terluka berkat perlindungan ukiran malaikat, ia tetap membenci sinar matahari. Sesaat setelah itu, matanya memancarkan cahaya terang. Ia melepaskan gelombang hipnotis yang menyilaukan pandangan para dwarf. Seketika seluruh pasukan kecil itu membeku, lalu roboh bersamaan. Seorang anak menatap kagum dan berkata bahwa Dora sangat hebat, bahkan bertanya sejak kapan ia bergabung dengan pasukan. Bob menjelaskan bahwa Dora adalah putri angkat sang paladin, sehingga sudah sewajarnya ia memiliki kekuatan luar biasa. Anak itu menanggapi dengan perbandingan bahwa Jimmy juga anak angkat sang pemimpin, namun sangat lemah. Bob hanya menjawab bahwa mungkin Jimmy memang begitu lemah, hingga bahkan sang pemimpin pun tak bisa melakukan apapun terhadapnya. Di perkemahan, Andrew menghadapi situasi tak biasa. Shelley berdiri di hadapannya dengan senyum polos yang menyimpan maksud tersembunyi. Tergagap, Andrew bertanya apakah ada sesuatu yang bisa ia bantu. Shelley mencondongkan tubuh ke depan dan menjawab bahwa ada satu hal yang ingin ia tanyakan pada sang penyihir darah besar dari kaum elf. Andrew terdiam sejenak. Sambil menyentuh kalung di lehernya, Shelley berkata bahwa Gray memberinya liontin itu, dan ia mendengar bahwa benda tersebut adalah artefak yang bisa meningkatkan kekuatan sihir. Andrew menjawab bahwa, lebih tepatnya, benda itu adalah wadah penyimpan energi sihir yang dapat dilepaskan pada waktu yang tepat. Namun, dalam hatinya, Andrew merasa heran. Baginya, bagi manusia yang tak bisa menggunakan sihir, benda itu nyaris tak berguna, hanya sebuah pemborosan. Ia mempertanyakan apa yang sebenarnya dipikirkan sang lich. Sejujurnya, ia tidak mengerti mengapa wanita itu dibawa serta. Apakah ia memiliki fungsi lain selain menjadi penghambat perjalanan mereka? Jones, yang duduk tak jauh darinya, menimpali dengan suara rendah agar Andrew tidak bodoh. Menurutnya, justru seharusnya Andrew bersyukur wanita itu ada di sana, sebab tanpa kehadirannya, Ande sendirilah yang akan memperlambat kelompok. Andrew terkejut saat menyadari kenyataan itu dan bergumam dengan kesal tentang vampir. Ia menegaskan bahwa ia tidak pernah berniat ikut serta, melainkan terpaksa karena lich tersebut telah menorehkan tanda pada jiwanya. Jones, dengan nada letih, merespons sambil menghela napas. Andrew lalu bertanya apakah ia juga korban dari lich itu. Dengan mata berkaca-kaca, Jones menjawab bahwa ia dipaksa memanggil lich itu sebagai ayah. Ia menambahkan dengan getir bahwa meskipun tubuhnya hanya tulang, lich tersebut tetap ingin berperan sebagai orang tua. Sejak pertemuan pertama, ia hanya diperbolehkan meminum darah babi, membuatnya merasa sangat sial. Mendengar itu, Andrew merasa bersalah dan mengakui bahwa Jones memang lebih menderita dibanding dirinya. Shelley, yang sedari tadi memperhatikan, tersenyum cerah lalu berkata bahwa keduanya tampak bersenang-senang dan bertanya apakah ia boleh bergabung. Andrew dan Jones terperanjat, heran karena mereka yakin sedang berkomunikasi lewat telepati dan tidak mengucapkan apapun secara langsung. Namun, Shelley hanya tersenyum dan menjelaskan bahwa liontin yang diberikan Gray telah diresapi sihirnya. Selama ia mengenakan benda itu, ia dapat mendengar isi pikiran mereka. Ia menambahkan bahwa sihir memang sangat praktis. Keduanya serempak menggerutu dalam hati, merasa bahwa mereka sedang diawasi.
Shelley menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa ia tidak tertarik untuk mengawasi, hanya ingin menanyakan beberapa hal. Ia penasaran apa sebenarnya Klimatia, apa yang terjadi pada masa itu, dan mengapa tidak ada catatan tentangnya dalam sejarah bangsa manusia manapun. Sementara itu, Vivian sedang menggenggam buku-buku pelajaran dengan marah. Ia menegur Gray karena kembali membaca, memperingatkan bahwa ia akan menjadi kutu buku jika terus melakukannya. Ia menyarankan agar Gray keluar untuk melakukan kebaikan dan menyebarkan ajaran Roh Kudus. Gray yang tengah duduk di meja kantornya menjawab dengan tenang bahwa Lady Irene yang merekomendasikan buku-buku tersebut, dan Nona Malaikat juga menyarankannya untuk terus mengembangkan diri. Namun, Vivian masih mempertanyakan bagaimana Gray bisa menjadi seorang paladin jika menghabiskan hari hanya untuk belajar di dalam tenda. Menurutnya, jika ingin membaca, seharusnya ia membaca Alkitab, bukan buku filsafat dan keuangan yang dianggap tidak berguna. Dengan kedua tangannya di pinggang, Vivian menuduh Gray semakin jauh dari imannya, sebab ia bahkan jarang menghadiri kebaktian. Ia mengingatkan bahwa dulu mereka berjanji untuk bersama-sama berjalan menuju cahaya suci, namun kini Gray tampak melupakan kepercayaannya. Tertekan, Gray hanya bisa mengakui bahwa ucapan Vivian memang tidak sepenuhnya salah. Seekor kucing yang berada di dekat mereka menutup mulutnya dengan kaki depan, lalu berbisik pada Gray. Ia berkata bahwa demon itu akhir-akhir ini terlalu aktif, bahkan terlihat beberapa kali mengganggu malaikat hanya untuk membicarakan Alkitab. Ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Gray hanya menjawab singkat bahwa ia tidak tahu. Sang kucing kemudian menambahkan bahwa berdasarkan pengetahuan antropologi yang baru-baru ini dipelajarinya, kemungkinan besar Vivian baru saja ditolak cintanya, itulah sebabnya perilakunya tampak aneh. Setengah bulan yang lalu, pada hari kepergian Gray dari White Castle, Irene memeriksa buku-buku yang dibawanya. Filsafat uang, teori sosial ekonomi, dan sistem politik dan hukum kekaisaran. Saat menunggangi Tenedos, Gray bertanya apakah ia harus membaca semuanya. Irene menjawab tegas bahwa memang demikian. Tenedos mengeluh karena beratnya bawaan, namun kucing menimpali bahwa itulah beban pengetahuan. Irene menjelaskan bahwa Gray akan memiliki banyak waktu untuk mempelajari buku-buku itu dalam perjalanan menuju Fedrus, dan semuanya akan membantunya memahami dunia manusia dengan lebih baik. Ia tersenyum, mengatakan tidak masalah jika Gray tidak langsung mengerti, karena ada guru yang bisa ia mintai bimbingan kapan saja. Shelley lalu membetulkan kacamatanya dan menambahkan bahwa jika Gray merasa bingung, sebaiknya ia lebih sering berbicara dengan orang-orang di sekitarnya. Menurutnya, Gray tidak harus melakukan segalanya seorang diri. Gray mengangguk, lalu melambaikan tangan kepada penduduk yang berdiri di depan gerbang. Irene menegaskan bahwa ini adalah pertama kalinya ia pergi ke negeri asing seorang diri, sehingga ia berpesan agar Gray tidak mempermalukannya. Dengan mantap, Gray menjawab bahwa ia akan kembali membawa makanan untuk Lady Irene. Dalam perjalanan, Gray membaca buku yang dibawanya dan merasa tercerahkan. Ia berkomentar bahwa isi buku tersebut sangat menarik dan membuka wawasannya. Namun, Vivian tiba-tiba merebut buku itu dari tangannya dan menusuk-nusuk kepalanya dengan ekor sambil berseru agar Gray terjaga. Ia dengan penuh desakan memperingatkan bahwa jika Gray menghabiskan seluruh waktunya membaca buku-buku tidak berguna itu, ia tidak akan memiliki waktu untuk mempelajari Alkitab. Gray menatapnya dengan wajah tertekan, namun ia menunjuk Catherine yang berada di atas. Vivian lalu melompat dan menggunakan jurus Rising Dragon Fist untuk merebut buku dari tangan Catherine, sambil berseru mempertanyakan mengapa malaikat itu juga ikut membaca. Ia meletakkan tangannya di bahu Catherine, menuntut jawaban mengenai apa yang ada di pikirannya. Dengan kesal, ia melanjutkan bahwa seharusnya Catherine mendorong paladinnya untuk mendalami Alkitab dan menyebarkan ajaran Roh Kudus, bukannya ikut membaca buku manusia bersama Gray. Ia bahkan menuduh Catherine sudah menjadi malaikat yang jatuh. Namun Catherine menanggapi dengan tenang. Ia berkata bahwa hal itu bisa dibicarakan nanti, lalu menambahkan bahwa Vivian tampak jauh lebih giat sejak kepulangannya dari perjalanan ke alam iblis. Dengan tatapan tajam, Catherine bertanya apakah Vivian tidak menerima tugas khusus. Pertanyaan itu langsung membuat Vivian terpojok hingga ia mundur menjauh. Dengan nada berdalih, Vivian bertanya apakah ia tidak boleh menjadi seorang penganut baru. Catherine menatap curiga dan menegaskan bahwa sikapnya tampak sangat mencurigakan. Gray yang menyaksikan itu kemudian angkat bicara, mengatakan bahwa menurutnya iblis kecil itu ada benarnya. Ia bertanya pada sang malaikat, apakah memang pantas baginya sebagai seorang paladin untuk tidak menyebarkan iman suci. Catherine menatapnya dengan ketidaksenangan dan balik bertanya, apa sebenarnya yang Gray percayai? Gray terkejut dan menjawab bahwa tentu saja ia percaya kepada Roh Kudus. Namun Catherine membantah tegas, mengatakan bahwa itu tidak benar. Vivian terkejut hingga dalam hati bergumam bahwa Catherine benar-benar mengucapkannya. Sang malaikat kemudian menjelaskan, seandainya Gray benar-benar percaya kepada Roh Kudus, ia pasti sudah mengikuti petunjuknya. Ia akan mengorbankan Bob demi kedamaian Leonis dan kerajaan Esar, dan tidak akan berada di tempat itu sekarang. Gray mengernyit, hendak menjawab, namun Catherine mengangkat kedua tangannya dan menunjuk ke arahnya sambil bertanya apa yang ada di dalam pikirannya saat ia menyalakan api suci dan naik menjadi santo. Dengan lantang, Gray menjawab bahwa ia ingin menegakkan dan menegaskan keadilan. Catherine tersenyum,
mengatakan bahwa itulah jawabannya, keadilan Grey sendiri. Itulah keyakinannya, itulah kesuciannya yang hanya dimilikinya. Ia bertanya apakah ada perbedaan antara kesuciannya dengan kesucian Roh Kudus. Vivian merasa tertekan, dalam hati ia bertanya-tanya apakah ia perlu menghentikan percakapan yang semakin tidak masuk akal itu. Buku-buku di sekitar mereka melayang ketika Catherine melanjutkan penjelasannya. Salah satu buku bersinar terang, lalu ia berkata bahwa menurut keyakinannya, mengorbankan satu orang demi kebaikan yang lebih besar adalah hal yang benar. Baginya, itulah keadilan, itulah kesucian. Ia mengingatkan bahwa itulah alasan ia pernah mencoba membujuk Grey agar menyerahkan Bob pada saat itu. Hingga kini pun ia tetap percaya bahwa itu adalah pilihan yang benar. Dengan tenang ia menambahkan bahwa gagasan luhur yang dijalankan hingga akhir tanpa dipengaruhi dunia luar, adalah apa yang disebut para malaikat sebagai keadilan. Bagi para malaikat, keadilan bukanlah tolok ukur moral, melainkan pencarian kesucian. Setiap malaikat memiliki pemahaman sendiri tentang keadilan. Catherine bertanya apakah Grey tahu bahwa di surga ada 19 Roh Kudus. Jauh lebih banyak dari jumlah patung yang ditampilkan di gereja. Masing-masing Roh Kudus memiliki pencarian kesucian dan definisi keadilan yang berbeda-beda. Ia kemudian menjelaskan bahwa pemikiran sentral kepausan saat ini, yakni Alkitab, hanyalah hasil kesepakatan bersama dari 19 Roh Kudus. Semua itu hanyalah materi dasar dalam perjalanan menuju kesucian, bukan sesuatu yang tetap dan abadi. Oleh sebab itu, Grey bebas menjelajahi jalannya sendiri dalam menemukan kesucian. Grey mendengarkan dengan saksama setiap kata yang diucapkan Catherine. Sang malaikat melanjutkan dengan nada serius, mengatakan bahwa jika ia berhasil, mungkin ia akan menjadi lich pertama yang meraih kesucian sebagai santo. Namun bila gagal, keberadaannya akan terhapus tanpa jejak, bahkan abunya tidak akan tersisa, sama seperti yang terjadi pada Klimatia di masa lampau. Sementara itu, Vivian terbang di atas camp sambil merenung. Ia memperhatikan bahwa sejak mendengar perkataan malaikat, Grey terus-menerus mempelajari buku-buku manusia tanpa henti. Dengan helaan napas panjang, ia berpikir bahwa hanya segelintir Roh Kudus yang pernah lahir dalam ratusan juta tahun, dan semuanya adalah kaum idealis yang ekstrim. Baginya, hal itu tidak berbenturan dengan misinya. Yang penting hanyalah memastikan agar Grey tidak sampai terbongkar. Namun, saat menoleh ke arah Catherine, ia merasa lebih khawatir dengan perubahan sikap sang malaikat. Ia bertanya-tanya dalam hati, apa yang sebenarnya terjadi pada Catherine ketika ia dibawa kembali ke surga. Di sisi lain, seorang kesatria mendekat sambil panik dan bertanya apa yang telah terjadi pada mereka. Ia mendesak agar segera memanggil pemimpin, sembari menyodorkan minuman agar mereka menenangkan diri. Lalu ia membuka tirai tenda dan melapor dengan hormat, menyampaikan bahwa unit pengintai mereka telah kembali. Tak lama kemudian, kelompok kesatria bulan perak bersama Al dan yang lain tiba di lokasi. Sang kesatria menyampaikan bahwa mereka menemukan sesuatu yang besar. Sementara itu, di tempat lain, Irene dan Gregory berdiri berdampingan. Irene bertindak sebagai wali pihak laki-laki, sedangkan Gregory mewakili pihak perempuan. Gregory menangis terseduh-seduh, tidak rela putrinya bertunangan. Ia menolak dengan keras, namun Irene menegaskan dengan tenang agar ia menerima kenyataan itu.